Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza Fadian dengan NIM 23086161 dari sesi 0331 mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan Ibu dosen Dr. Al-Rafni MSI. Jadi di sini saya mewakili kelompok 12 akan membuat tugas akhir yaitu video. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan asal-usul dan proses perumusan Pancasila. Jadi Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Proses perumusan Pancasila dimulai dari sidang pertama BPUPKI pada bulan Mei sampai Juni tahun 1945. Soekarno mengusulkan konsep Pancasila pada pidatonya pada 1 Juni tahun 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga yaitu filosofi Pancasila, yaitu kita akan menjelaskan sila dan maknanya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maknanya yaitu mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa, menciptakan toleransi dalam beragama, dan menjamin kebebasan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermakna yaitu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, keadilan dan keadaban, menghargai hak asasi manusia dan menentang penjajahan di atas dunia. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi maknanya yaitu demokrasi yang didirikan atas musyawarah yang mencapai mufakat dalam perwakilan rakyat yang bijaksana. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, menghilangkan kesenjangan sosial dan meratakan kesejahteraan. Nah, jadi kalau nilai-nilai filosofis Materi kedua tentang mengenal dan mengetahui apa itu globalisasi. Pembahasan pertama adalah tentang definisi globalisasi. Globalisasi sendiri memiliki makna sebagai proses di mana masyarakat dunia menjadi semakin terhubung dan saling bergantung melalui pertukaran informasi, budaya, dan ekonomi. Setelah mengetahui apa pengertian dan definisi dari globalisasi, saya akan menjelaskan dampak dari globalisasi. Globalisasi sendiri memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak positif globalisasi. Yang pertama adalah kemajuan teknologi dan informasi. Bukti dari kemajuan teknologi dan informasi yang kita dapatkan pada saat ini adalah internet, media sosial, dan aplikasi komunikasi lainnya. Perkembangan teknologi dan komunikasi dan informasi memudahkan akses informasi dan mempercepat arus informasi. Yang kedua adalah peningkatan interaksi budaya dan pertukaran ilmu pengetahuan. Masyarakat memiliki dan mendapatkan perluasan wawasan pengetahuan dari budaya lain yang meningkatkan toleransi dan saling pengertian. Contoh dari peningkatan interaksi budaya dan pertukaran ilmu pengetahuan adalah program pertukaran pelajar dan kerjasama akademik internasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif globalisasi. Yang pertama adalah pengikisan nilai budaya dan nilai-nilai lokal asli Indonesia. Pengaruh budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai tradisi lokal.
Contohnya, adanya budaya individualisme. Yang kedua adalah individualisme dan materialisme. Seperti yang kita ketahui, sikap individualisme dan materialisme yang meningkat itu bertentangan dengan nilai-nilai kolektif dalam Pancasila. Akibatnya adalah penurunan rasa gotong royong, kebersamaan yang menjadi khas bangsa Indonesia sendiri. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, saya Gita Mesya Febrina dengan NIM 23002017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh globalisasi terhadap Pancasila. Globalisasi yang ada di Indonesia saat ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokratis, dan keadilan. Contoh dan dampak buruknya meningkatnya intoleransi agama, konflik sosial, dan kesenjangan ekonomi. Ada beberapa contoh kasus pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan media sosial yang kadang menimbulkan disinformasi dan konflik. Yang kedua, gaya hidup yang berubah mengikuti tren global yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, ada tantangan sosial dalam penerapan Pancasila. Yang pertama, meningkatnya individualisme yang mengakibatkan kurangnya rasa kebersamaan dan gotong royong. Contohnya, kurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas. Yang kedua, pengaruh budaya asing yang mengadaptasi budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, budayanya adalah gaya hidup konsumtif, individualistik, dan hedonistik. Selanjutnya ada disparitas sosial dan ekonomi, adanya kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin yang terjadi di masyarakat. Berikutnya adalah kurangnya akses pendidikan dan kesehatan yang merata di Indonesia. Dan ada konflik sosial. Terjadinya konflik sosial, contohnya konflik sosial di masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh dari konflik sosial ini adalah konflik antar etnis dan agama yang terjadi di beberapa daerah. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Idayatul Islam dengan NIM 23003220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang keempat, yaitu upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam hal tersebut, kita dapat melakukan beberapa upaya. Yang pertama, penyebaran pendidikan yang nilai Pancasila. Yang kedua, membuat strategi yang memperkuat pendidikan karakter di era digital. Salah satu contohnya penggunaan teknologi untuk pendidikan Pancasila. Yang kedua, melakukan program pendidikan yang menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, upaya dari masyarakat yang dapat dilakukan adalah yang pertama, kebijakan dan program pemerintah untuk memperkuat Pancasila. Yang kedua, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya seperti kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia ataupun pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan partisipasi dan mempromosikan nilai Pancasila ataupun adanya inisiatif komunitas ataupun organisasi sosial. Peran pendidikan dan media dalam menerapkan nilai Pancasila ini sangat penting. Yang pertama, kurikulum pendidikan yang berbasis Pancasila dan pemberian pengetahuan tentang nilai Pancasila sejak dini sekolah serta. Terus yang kedua, sebagai alat penyebaran nilai Pancasila yang menyebarkan pesan positif dan edukatif tentang Pancasila dengan penggunaan media sosial untuk kampanye nilai Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih.